Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, dimana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang membawa keberkahan, keridhaan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kehidupan umatnya dengan suatu amalan yang apabila dibacakan amalan ini, Allah akan membuka gudang kenikmatan, yaitu berupa harta. Dan Allah juga akan memberikan ilmu laduninya yang dia tidak sangka-sangka. Apa jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya, yang kalimatnya adalah siddiq, benar, dan pasti itu terjadi dan pasti itu dikabulkan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan, Allah akan memberikan segala urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita susah di kehidupan kita, krisis ekonomi, banyak utang, perbanyak istighfar. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi membahas Allah membuka gudang harta dan memberikan ilmu laduni kepada orang yang selalu melazimkan istighfar. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang disucikan oleh Allah, manusia yang dipelihara oleh Allah, tapi senantiasa membaca istighfar, ampunan, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, istighfar juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita sekalian, khususnya umat Islam. Ada 9 manfaat aspek penting apabila kita melazimkan istighfar. Yang pertama, istighfar adalah penghapus dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila hambaku melakukan suatu perbuatan fahisha atau menzolimi dirinya sendiri, fastaghfaru, minta ampunlah kepadaku. Banyak perintah, ajakan-ajakan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka lebar-lebar pintu ampunan untuk hamba-hambanya yang melakukan segala kehilapan, dosa maupun perzinahan, asal dia meminta ampunan taubat kepada Allah.
Dalam ayat yang lain, firman yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu. Allah siapkan, Allah sediakan surga bagi orang yang bersegera minta. Sahabat Buya Helmi, yang kedua yaitu membuka pintu rezeki itu. Banyak-banyak istighfar. Kemudian yang ketiga, menenteramkan hati yang galau, yang gelisah, yang bete, dan macam-macam. Kemudian yang keempat, menolak bala, musibah, ujian, dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaupun diberikan ujian oleh Allah, Allah akan segera memberikan netralitas atau jalan keluarnya, karena dia senantiasa melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kelima, memberi ketenangan jiwa. Ya, orang kaya belum tentu hatinya tenang, pasti hatinya gersang dan gelisah. Dengan perbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan ketenangan hatinya. Kemudian yang keenam, menambah pahala. Yang ketujuh, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Manfaat orang yang melazimkan istighfar menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Karena apa? Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, pemberi syafaat di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana dia nggak bahagia kalau dia melazimkan istighfar? Jiwanya tenang. Kalau ada apa-apa, Allah bantu. Rezekinya Allah buka selebar-lebarnya. Di akhirat sudah tidak mempunyai kesalahan dan dosa yang ada di hatinya, di perbuatannya, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Membaca Sayyidil Istighfar sangat luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh elok kalimat-kalimat Sayyidil Istighfar. Atau kalau kita tidak bisa Sayyidil Istighfar, kita cukup hanya membaca Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam akhir konten ini, Al-Fakir Buya Helmi mengetuk hati nurani sahabat-sahabat Buya Helmi untuk memberikan motivasi kepada channel ini agar channel ini berkembang pesat di tengah-tengah sahabat-sahabat Buya Helmi yang lain dalam hal memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ringankan telunjuk jari Anda. Tidak henti-hentinya Al-Fakir menghimbau dengan kerendahan hati untuk melakukan like, share, serta subscribe yang belum subscribe agar algoritma konten di channel Buya Helmi terbaca oleh YouTube. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.